Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang menyimak cerita ini selalu diberi kesehatan, ketenangan, dan rezeki yang cukup untuk hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu, entah sambil beristirahat, bekerja malam, atau sekadar menemani sunyi. Seperti biasa, jika cerita ini nantinya terasa dekat, jangan ragu untuk meninggalkan jejak lewat tombol suka, komentar, dan berlangganan, agar kisah-kisah lain bisa terus kita bagikan bersama. Cerita ini bermula dari tempat yang sangat akrab dalam hidup kita. Bukan rumah tua terpencil, bukan pula hutan angker yang jarang disentuh manusia. Ia tumbuh di antara teriakan tawar-menawar, bau buah segar bercampur tanah basah, dan lampu neon yang tak pernah benar-benar padam. Pasar induk. Tempat orang menggantungkan harapan, menghitung receh, dan menunda pulang demi satu hari esok yang sedikit lebih baik. Di sana, setiap orang punya cerita. Ada yang datang dengan doa, ada yang membawa kekelelahan, dan ada pula yang diam-diam menyimpan keputusasaan. Tidak semua niat buruk terlihat sejak awal. Sebagian justru lahir dari keinginan sederhana. Ingin bertahan hidup, ingin memberi makan keluarga, ingin dianggap berhasil. Dan dari tempat yang tampak biasa itulah, cerita ini perlahan berjalan. Tenang, hangat, nyaris tanpa tanda bahaya. Hingga suatu saat, kita mulai bertanya, sejak kapan rezeki terasa terlalu mudah? Dan apa yang diam-diam ikut terjual bersamanya? Pasar induk selalu bangun lebih dulu daripada matahari. Saat sebagian orang masih terlelap, tempat itu sudah dipenuhi suara mesin truk yang mundur perlahan, teriakan kuli angkut yang saling bersahutan, dan bau buah segar bercampur tanah basah dari peti-peti kayu yang dibuka tergesa. Lampu-lampu neon menggantung di langit-langit pasar, menyala pucat, tak pernah benar-benar padam, seolah takut jika gelap mengambil alih. Rahmat sudah berdiri di los kecilnya sejak lewat pukul 2 dini hari. Tangannya cekatan menyusun apel, jeruk, dan pisang di atas terpal hijau yang mulai kusam. Sesekali ia mengusap keringat dengan punggung tangan, lalu menyesap kopi hitam dari gelas plastik yang sudah dingin. Kopi itu pahit, tapi cukup untuk menjaga matanya tetap terbuka. Ia bukan pedagang besar, tidak punya gudang sendiri, tidak pula langganan tetap dari restoran atau hotel. Rahmat hanya pedagang kecil yang mengandalkan pembeli eceran dan pengepul dadakan. Keuntungannya tipis, kadang hanya cukup untuk mengganti modal dan makan hari itu. Tapi ia tetap datang setiap hari, karena menurutnya, rezeki tidak akan menunggu orang yang terlalu banyak mengeluh. Di sela kesibukan, Rahmat menyapa pedagang lain. Ada yang sudah lama ia kenal. Ada pula wajah-wajah baru yang datang dan pergi tanpa pamit. Pasar memang begitu. Tidak semua orang bertahan lama. Ada yang menyerah, ada yang jatuh bangkrut, dan ada pula yang tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Menjelang subuh, suasana sedikit mereda. Truk terakhir biasanya datang di jam-jam ini. Angin pagi menyusup melalui lorong-lorong pasar, membawa dingin yang lembab. Dari kejauhan, azan subuh terdengar sayup, terpantul dinding beton dan atap seng. Rahmat berhenti sejenak, menatap ke arah musola kecil di sudut pasar. Ia berniat sholat setelah dagangannya rapi, seperti biasa. Los Rahmat berada di ujung lorong, agak terpisah dari keramaian utama. Awalnya ia ragu menempati tempat itu. Terlalu sepi, terlalu jauh dari jalur pembeli. Tapi harga sewanya murah, dan Rahmat tidak punya banyak pilihan. Ia percaya, selama niatnya baik dan kerjanya jujur, tempat sepi pun bisa jadi sumber rezeki. Kadang, saat berdiri sendiri di los itu, Rahmat merasa pasar seperti bernapas. Ada dengung halus dari lampu, bunyi tetesan air dari pipa bocor, dan langkah-langkah samar yang entah berasal dari siapa. Ia tak pernah memikirkannya terlalu jauh. Baginya, semua itu hanya bagian dari pasar yang hidup 24 jam. Pagi datang perlahan. Cahaya matahari menyelinap dari celah atap, memantul di kulit buah yang masih basah oleh embun. Pembeli mulai berdatangan, menawar dengan suara setengah mengantuk. Rahmat melayani dengan senyum tipis, menimbang buah, menghitung uang, dan menyimpan receh ke dalam kaleng kecil. Di tengah hiruk-pikuk itu, Rahmat tidak tahu
bahwa hari-hari yang tampak biasa ini perlahan sedang berubah. Bukan dengan kejadian besar, bukan dengan tanda yang... Perubahan itu tidak datang dengan suara keras atau kejadian aneh yang mencolok. Ia hadir perlahan, nyaris tak terasa. Seperti udara pagi yang tiba-tiba lebih sejuk dari biasanya. Rahmat baru menyadarinya setelah beberapa hari berlalu sejak ia menempati los di ujung lorong. Pagi itu, seorang pembeli berhenti di depan lapaknya lebih lama dari biasanya. Seorang ibu dengan keranjang plastik di tangan, matanya menyapu buah-buah yang tersusun rapi. Tanpa banyak menawar, ia langsung menunjuk apel dan jeruk. Rahmat melayani seperti biasa, menimbang dengan hati-hati, menyebut harga, lalu menerima uang dengan senyum kecil. Saat ibu itu pergi, Rahmat baru sadar bahwa transaksi barusan terasa terlalu mudah. Hari itu bukan satu-satunya. Pembeli lain datang menyusul, ada yang awalnya hanya lewat, lalu berbalik arah seolah teringat sesuatu. Ada pula yang berhenti sebentar, menatap buah, lalu membeli tanpa banyak bicara. Rahmat mulai sibuk. Tangannya bergerak cepat, timbangan naik turun, uang kertas berpindah tangan. Sesuatu yang jarang ia rasakan di los selamanya. Menjelang siang, beberapa pedagang melirik ke arah ujung lorong. Ada yang tersenyum heran, ada pula yang berbisik pelan saat melewati lapaknya. Rahmat mendengarnya samar, tapi memilih tidak peduli. Baginya, selama dagangan laku, komentar orang lain tidak terlalu penting. Yang membuat Rahmat sedikit heran adalah kondisi buah-buahnya. Padahal ia mengambil dari pemasok yang sama, dengan kualitas yang biasa saja. Namun di los ini, buah-buah itu tampak lebih segar. Kulitnya mengilap, warnanya cerah, dan baunya lebih harum. Pisang tidak cepat menghitam, apel tetap keras meski sudah beberapa hari. Alhamdulillah, gumam Rahmat setiap kali merapikan dagangan. Namun di balik rasa syukur itu, ada kebiasaan kecil yang mulai berubah. Rahmat sering menunda sholat subuh. Bukan karena lupa, tapi karena pembeli datang bertubi-tubi tepat di waktu azan berkumandang. Awalnya ia berniat menutup sebentar. Tapi setiap kali ia melangkah menjauh, selalu ada pembeli baru yang datang. Akhirnya, ia memilih menunggu hingga pasar agak sepi. Di jam-jam lengang, Rahmat duduk sendirian di los. Ia memerhatikan lorong yang tetap sunyi meski dagangannya ramai. Cahaya lampu neon jatuh tepat di atas buah-buahnya, membuat bayangan di lantai terlihat lebih tebal. Kadang ia merasa timbangan di depannya seperti bergerak sedikit, padahal lantai tak bergoyang. Suatu malam, saat pasar hampir kosong, Rahmat menghitung hasil dagangannya. Angkanya lebih besar dari biasanya. Ia menatap uang itu lama, lalu menyimpannya dengan hati-hati. Di saat yang sama, perasaan aneh menyelinap. Bukan takut, lebih seperti ragu yang cepat ia tepis. Rezeki orang beda-beda, katanya pelan, seolah menjawab pertanyaan yang tak pernah diucapkan. Ia mulai pulang lebih larut. Istrinya sempat menegur, tapi Rahmat hanya tersenyum lelah. Ia berkata pasar sedang ramai, kesempatan tidak boleh dilewatkan. Di dalam hati, ia juga merasa ada sesuatu yang menahannya untuk pulang cepat. Los itu terasa terlalu sunyi jika ditinggal. Rahmat mulai mengenali pola pasar dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sekadar jam ramai dan sepi, melainkan waktu-waktu tertentu yang terasa lebih berat dari biasanya. Terutama menjelang malam, ketika sebagian pedagang memilih pulang dan lorong-lorong pasar mulai lengang. Di jam-jam itulah, Rahmat merasa losnya seperti enggan ditinggalkan. Suatu sore, saat Rahmat sedang menjusun ulang jeruk, seorang pedagang lama berhenti di depan losnya. Namanya Pak Sarmo, pedagang buah yang sudah puluhan tahun hidup di pasar induk. Rambutnya memutih, kulitnya gelap terbakar matahari, dan bicaranya selalu pelan seolah memilih kata dengan hati-hati. "Ramai sekarang," kata Pak Sarmo sambil melirik tumpukan buah Rahmat. Rahmat mengangguk, tersenyum singkat. "Alhamdulillah, Pak." Pak Sarmo terdiam sejenak, lalu menambahkan, "Los ujung lorong memang kadang begitu. Kalau sudah laku, jangan sering ditinggal." Rahmat menoreh. "Maksudnya?" "Ya, jangan ditutup terlalu cepat, apalagi malam tertentu." Pak Sarmo tidak menyebut hari, hanya mengangguk kecil sebelum pergi. Ucapan itu menempel di kepala Rahmat lebih lama dari yang ia kira. Malam itu, ketika pasar mulai sepi dan tubuhnya meminta istirahat, Rahmat ragu menutup los. Ia menatap jam, lalu menatap lorong kosong. Akhirnya ia memilih bertahan, duduk di bangku plastik sambil menyesap kopi yang kembali dingin.
Anehnya setiap kali ia berniat menutup, selalu ada pembeli datang. Kadang hanya satu orang, kadang dua. Tidak banyak bicara, langsung menunjuk buah, membayar, lalu pergi. Seolah tahu Rahmat masih di sana. Sejak malam itu, Rahmat mulai punya kebiasaan baru. Ia jarang menutup los sebelum larut. Ia juga berhenti membuang buah yang jatuh ke lantai. Buah itu ia lap, lalu susun kembali. Bukan karena pelit, tapi karena ia merasa sayang. Terlalu sayang, bahkan untuk ukuran dirinya sendiri. Perubahan kecil itu membawa hasil. Dagangannya makin laku, modal cepat kembali, bahkan menyisakan lebih. Rahmat mulai membayar cicilan rumah tepat waktu. Di rumah, istrinya terlihat lebih tenang, meski sering memandang Rahmat dengan raut yang sulit dijelaskan. Namun ada hal-hal lain yang ikut berubah. Rahmat makin jarang ke musola pasar, bukan karena tidak ingin, tapi karena selalu merasa waktunya belum tepat. Setiap kali azan berkumandang, selalu ada urusan yang terasa lebih mendesak. Timbangan yang harus disimpan, buah yang perlu dirapihkan, pembeli yang katanya sebentar lagi datang. Suatu malam saat Rahmat tertidur di los, ia terbangun karena suara pelan, seperti seseorang menggeser peti kayu. Rahmat membuka mata, jantungnya berdetak lebih cepat. Lorong kosong, hanya bayangan panjang dari lampu neon. Ia duduk, mengusap wajah, lalu membaca doa pendek yang ia ingat sejak kecil. Di pagi hari, Rahmat menemukan buah-buahnya tersusun lebih rapi dari yang ia ingat. Ia mengernyit, mencoba mengingat-ingat, lalu menganggapnya hasil kerja tangannya sendiri yang sudah terlalu lelah. Pantangan-pantangan kecil itu tidak pernah disebut sebagai larangan, tidak ada ancaman, tidak ada perjanjian, hanya kebiasaan yang terasa semakin sulit dilanggar. Dan Rahmat, seperti kebanyakan orang yang mulai merasa aman secara ekonomi, memilih untuk tidak mempertanyakan asal rasa aman itu. Karena selama hidup terasa sedikit lebih ringan, siapa yang mau mengungkit beban yang belum benar-benar jatuh? Di los ujung lorong, Rahmat terus bertahan. Rahmat mulai menyadari bahwa ada jam-jam tertentu di pasar yang terasa berbeda. Bukan lebih ramai atau lebih sepi, melainkan lebih hening dari seharusnya. Biasanya terjadi setelah lewat tengah malam, ketika suara truk benar-benar berhenti dan lorong pasar seperti ditelan jeda panjang. Di jam-jam itu, Rahmat sering berdiri lama di depan timbangannya. Ia menata buah dengan gerakan lambat, nyaris tanpa tujuan, seolah menunggu sesuatu yang ia sendiri tidak tahu. Timbangan besi tua itu sudah menemaninya bertahun-tahun. Catnya terkelupas, jarumnya sedikit goyah. Namun entah sejak kapan, Rahmat merasa timbangan itu seperti lebih berat saat disentuh. Suatu malam, ketika ia menimbang jeruk untuk pembeli terakhir, jarum timbangan bergerak sedikit lebih jauh dari biasanya. Rahmat mengerutkan dahi, menepuk sisi timbangan, lalu mencoba lagi. Hasilnya sama. Ia tidak protes, pembeli pun tidak. Transaksi selesai tanpa suara. Setelah itu, pasar kembali sunyi. Rahmat duduk di bangku plastik, menatap lorong kosong. Lampu neon berdengung halus, seperti suara napas yang ditahan. Di sela dengungan itu, Rahmat mendengar sesuatu. Pelan, nyaris seperti bisikan. Ia tidak langsung paham kata-katanya, hanya merasa namanya disebut, lirih dari arah bawah meja timbang. Rahmat. Ia menegakkan badan, jantungnya berdebar. Lorong tetap kosong, tidak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah, lalu tersenyum kaku. Capek, gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun bisikan itu tidak berhenti malam itu. Ia datang dalam jeda-jeda pendek. Kadang hanya satu kata, kadang seperti gumaman panjang yang tak bisa dimengerti. Setiap kali Rahmat mencoba fokus, suara itu menghilang, meninggalkan rasa dingin di tengkuk. Di luar pasar, kehidupan sosial Rahmat mulai berubah. Ia jarang ikut ronda malam. Pengajian kampung sering ia lewatkan dengan alasan kerja. Tetangga sempat menegur, tapi Rahmat hanya tersenyum dan berjanji akan menyusul lain waktu. Janji itu terus tertunda. Istrinya pun mulai memperhatikan perubahan kecil. Rahmat lebih pendiam, sering termenung, dan mudah tersinggung jika ditanya soal pasar. Ia jarang makan bersama, lebih sering tertidur dengan pakaian kerja yang belum diganti. Suatu pagi, setelah malam yang panjang, Rahmat tanpa sengaja menjatuhkan timbangan kecil dari meja. Benda itu jatuh dengan suara dentang berat. Saat Rahmat memunggutnya, ia mencium bau samar, seperti logam basah bercampur tanah, bau yang seharusnya tidak ada. Ia mengusap timbangan itu dengan kain, tapi bau itu seolah menempel di hidungnya. Hari-hari berikutnya, bisikan semakin sering muncul, tidak selalu jelas, tapi selalu hadir di saat-saat Rahmat sendirian.
Anehnya, suara itu tidak menakutkan. Ia terdengar tenang, bahkan sabar, seperti seseorang yang sudah lama menunggu. Rahmat mulai menjawabnya dalam hati, bukan dengan kata, tapi dengan sikap. Ia tetap bertahan di los lebih lama. Ia menuruti kebiasaan yang sudah terbentuk. Ia berhenti mempertanyakan hal-hal kecil yang dulu membuatnya ragu. Karena setiap kali ia mencoba mengingatkan diri sendiri tentang doa, tentang batas, tentang pulang tepat waktu, selalu ada rasa tidak nyaman yang datang, seolah ada yang kecewa. Dan Rahmat, tanpa sadar, lebih takut mengecewakan sesuatu yang tak terlihat daripada kehilangan ketenangan yang tersisa. Di antara bunyi timbangan yang naik turun dan bisikan yang semakin akrab, Rahmat perlahan belajar satu hal. Pasar bukan lagi sekedar tempat mencari rezeki. Ia telah menjadi ruang percakapan sunyi, di mana setiap Uang datang lebih cepat sekarang. Rahmat tak lagi perlu menghitung berulang kali untuk memastikan hasil dagangannya cukup. Setiap kali ia membuka kaleng tempat menyimpan uang, selalu ada rasa lega yang muncul lebih dulu, baru kemudian kelelahan. Cicilan rumah terbayar tepat waktu, utang kecil pada saudara pun mulai dilunasi. Di mata orang luar, hidup Rahmat terlihat membaik. Namun di dalam dirinya, ada ruang yang perlahan mengeras. Rahmat semakin jarang pulang sebelum pagi. Jika dulu ia masih sempat menyapa istri dan anaknya sebelum tidur, kini ia sering tiba saat matahari sudah naik. Tubuhnya bau pasar, buah, debu dan keringat, dan matanya selalu merah karena kurang tidur. Ia langsung merebahkan diri tanpa banyak bicara. Istrinya mencoba memahami. Ia tahu suaminya bekerja keras, tapi ada hal yang tak bisa ia abaikan. Rahmat tidak lagi seperti dulu. Doa-doanya semakin singkat, bahkan kadang terlewat. Ia jarang tersenyum dan jika tertawa, terdengar kosong. Suatu malam, istrinya bertanya pelan, "Mas, kapan terakhir sholat di musola pasar?" Rahmat terdiam sejenak. Pertanyaan itu sederhana, tapi terasa berat. "Nanti kalau agak longgar," jawabnya singkat. Jawaban itu diulang berkali-kali, sampai akhirnya tidak lagi ditanyakan. Di pasar, Rahmat mulai tidur di los. Awalnya hanya sesekali, ketika badan terlalu lelah. Lama-lama menjadi kebiasaan. Ia membawa selimut tipis dan bantal kecil, diletakkan di bawah meja timbang. Anehnya, ia merasa lebih tenang tidur di sana daripada di rumah, seperti tidak perlu berjaga. Namun tidur Rahmat tidak pernah nyenyak. Mimpi-mimpinya selalu tentang pasar. Lorong yang sama, lampu yang sama, tapi tanpa orang. Ia berdiri sendirian di depan los, sementara suara hitungan pelan terdengar dari segala arah. Bangun dengan keringat dingin, Rahmat hanya duduk lama, menatap buah-buahnya yang tatap rapi. Suatu hari, anaknya jatuh sakit. Demam tinggi, badan lemas, dan sering mengigau. Dokter bilang hanya kelelahan biasa. Rahmat mengangguk, tapi hatinya gelisah. Setiap kali ia hendak pulang lebih cepat, selalu ada hal yang menahannya. Pembeli datang, dagangan harus dijaga. Los tidak boleh kosong terlalu lama. Ia mulai menawar harga waktu dengan nuraninya sendiri. Di satu malam yang sepi, Rahmat duduk di depan los, menatap lantai yang dingin. Timbangan di depannya diam, tapi ia merasa benda itu seperti menunggu. Ia menyentuhnya perlahan. Dinginnya merambat ke telapak tangan. Sedikit lagi, gumam Rahmat, entah pada siapa. Saat itu ia sadar, ada sesuatu yang berubah dalam cara ia memandang rezeki. Dulu ia berdoa agar cukup, sekarang ia takut jika berkurang. Rasa syukur perlahan digantikan kecemasan. Bukan takut miskin, tapi takut kehilangan sesuatu yang sudah terlanjur melekat. Harga yang dibayar Rahmat belum terlihat jelas. Tidak ada ancaman, tidak ada peringatan. Hanya jarak yang makin lebar, antara dirinya dan rumah, antara dirinya dan doa, antara dirinya dan rasa tenang yang dulu sederhana. Dan di balik semua keuntungan itu, Rahmat mulai merasakan satu hal. Sakit anak Rahmat tidak kunjung benar-benar reda. Demamnya turun, lalu naik lagi tanpa pola yang jelas. Di siang hari ia tampak baik-baik saja, bisa tertawa dan makan. Tetapi menjelang malam, tubuhnya kembali panas. Napasnya berat dan matanya sering terbuka tanpa benar-benar sadar. Istri Rahmat mulai gelisah. Ia mengajak suaminya berobat lagi, bahkan menyarankan untuk meminta doa ke orang tua di kampung. Rahmat mengangguk, tapi jarang benar-benar menepati. Setiap kali ia berniat pulang lebih awal, pasar seolah punya caranya sendiri untuk menahannya. Hari-hari di los berjalan semakin aneh. Buah-buah Rahmat tetap laku, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Namun setiap kali ada buah yang jatuh ke lantai, aromanya berubah. Bukan bau busuk, melainkan bau amis yang samar, seperti darah yang terlalu lama terkena udara. Rahmat selalu cepat membersihkannya, berharap tak ada pembeli yang menyadari.
Suatu dini hari, saat pasar hampir kosong, Rahmat tertidur sebentar di bangku los. Dalam tidurnya, ia bermimpi berdiri di lorong pasar yang gelap. Tidak ada lampu, tidak ada suara. Hanya lantai basah dan deretan los yang tertutup. Di kejauhan, ia mendengar suara menghitung. Pelan, teratur, seperti orang menghitung uang. Saat ia mendekat, suara itu berhenti. Rahmat terbangun dengan jantung berdebar. Keringat membasahi punggungnya. Pasar masih ada, lampu masih menyala, tapi rasa dingin tak juga pergi. Sejak malam itu, mimpi serupa datang berulang. Selalu pasar, selalu hitungan, selalu rasa seolah ia terlambat menyadari sesuatu. Di dunia nyata, bisikan di sekitar timbangannya makin sering muncul. Tidak lagi memanggil namanya, melainkan mengingatkan hal-hal kecil. Jam buka, jam tutup, jumlah dagangan. Anehnya, suara itu terdengar seperti dirinya sendiri. Rahmat mulai mudah marah. Hal-hal kecil membuatnya tersinggung. Jika ada pedagang lain yang bercanda, ia membalas dingin. Jika istrinya bertanya terlalu banyak, ia memilih diam. Di dalam hatinya, ia merasa lelah menjelaskan. Semua yang ia lakukan menurutnya demi keluarga. Namun setiap kali ia mengucapkan alasan itu, ada rasa kosong yang menyusul. Suatu malam Jumat, Rahmat berniat menutup los lebih awal. Ia ingat anaknya yang masih lemah dan istrinya yang menunggu. Tangannya sudah memegang terpal ketika tiba-tiba timbangan di meja bergeser sedikit, mengeluarkan bunyi logam pendek. Rahmat membeku. Lorong kosong. Tidak ada angin. Perasaan tidak enak menjalar cepat. Ia melepaskan terpal, duduk kembali, dan menunggu. Malam itu pembeli datang lebih banyak dari biasanya. Rahmat pulang menjelang pagi, membawa uang dan rasa bersalah yang tak sempat ia beri nama. Di rumah, anaknya tertidur gelisah. Istrinya terjaga, menatap Rahmat tanpa berkata apa-apa. Tatapan itu lebih berat daripada teguran. Semua tanda sebenarnya sudah ada. Dalam mimpi, dalam bau, dalam jarak yang tumbuh di rumahnya sendiri. Tapi Rahmat terus meyakinkan diri bahwa ini hanya fase lelah. Bahwa setelah ekonomi stabil, semuanya akan kembali normal. Ia tidak sadar bahwa yang ia tunda bukan sekedar istirahat atau doa, melainkan keberanian untuk berhenti. Dan di pasar yang tak pernah benar-benar tidur itu, sesuatu dengan sabar menunggu Rahmat menyadari atau menyerah sepenuhnya. Rahmat mulai merasa gelisah setiap kali harus meninggalkan pasar, bahkan hanya sebentar. Perasaan itu datang tanpa alasan yang jelas, seperti tarikan halus di dada yang membuat langkahnya berat. Pernah suatu pagi, ia memutuskan pulang lebih awal karena anaknya masih lemah. Namun baru beberapa langkah keluar dari lorong pasar, kepalanya terasa pusing. Dadanya sesak, napasnya pendek. Ia terpaksa kembali ke los dan duduk lama sampai rasa itu mereda. Sejak saat itu, Rahmat jarang mencoba pergi sebelum waktunya. Los di ujung lorong semakin terasa seperti ruang tertutup yang hanya mengenal dirinya. Bau buah, dingin lantai, dengung lampu, semuanya terasa akrab. Bahkan suara pasar yang dulu ramai kini terdengar jauh, seolah tertahan oleh dinding tak terlihat. Rahmat sering berdiri diam, menatap keluar lorong, merasa seakan dunia di sana bukan lagi miliknya sepenuhnya. Ia mulai berbicara sendiri, bukan percakapan panjang, hanya gumaman pendek, menghitung stok, menyebut harga, atau sekedar mengulang nama buah. Suara itu membantunya tetap fokus, menepis perasaan bahwa ada sesuatu yang selalu mendengarkan. Suatu malam, Rahmat mencoba menutup los lebih cepat dari biasanya. Ia melipat terpal dengan tangan gemetar. Saat hampir selesai, lampu di atasnya berkedip, lalu mati sesaat. Dalam gelap singkat itu, Rahmat merasa lorong menjadi sangat dekat, seperti menyempit. Ketika lampu menyala kembali, ia sudah kembali duduk di bangku plastik. Terpal tergeletak begitu saja. Ia tidak ingat kapan memutuskan untuk tidak jadi menutup. Tidur Rahmat semakin jarang di rumah. Ia merasa lebih aman di los, meski tak pernah benar-benar nyenyak. Setiap terbangun, ia selalu menatap timbangan lebih dulu, memastikan benda itu masih di tempatnya. Jika posisinya bergeser sedikit saja, jantung Rahmat berdetak lebih cepat. Istrinya hampir tidak mengenal kebiasaan suaminya lagi. Percakapan mereka singkat, sering terpotong oleh keheningan. Anak mereka semakin sering diam, menatap kosong ke arah pintu, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Di pasar, beberapa pedagang mulai memperhatikan perubahan Rahmat. Ada yang mencoba mengajaknya berbincang, tapi Rahmat selalu buru-buru mengakhiri. Ia merasa waktunya bukan lagi miliknya. Setiap menit yang ia habiskan jauh dari los terasa salah. Suatu dini hari, saat pasar benar-benar sepi, Rahmat berdiri di tengah los dan merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan yang aneh, bukan tenang karena aman, melainkan tenang karena pasrah. Seolah ia tak perlu lagi memikirkan pilihan, semuanya sudah diatur, tinggal dijalani. Dalam keheningan itu, ia menyadari satu hal yang membuat tengkuknya dingin. Ia tidak lagi mengingat kapan terakhir kali benar-benar ingin pulang.
Los itu kini bukan hanya tempat berdagang, ia menjadi titik pusat hidup Rahmat, tempat ia tidur, berpikir, dan merasa diperlukan. Dan semakin ia mencoba mengingat hidup di luar lorong itu, semakin sama rasanya. Seperti buah yang terus ditimbang dan dipindahkan tangan ke tangan, Rahmat perlahan kehilangan berat dirinya sendiri, ditahan oleh Los yang tak pernah. Kesadaran itu datang bukan sebagai pencerahan, melainkan sebagai kelelahan yang menumpuk. Rahmat duduk di bangku Losnya saat fajar hampir tiba, menatap timbangan yang diam di hadapannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sangat lelah. Bukan di badan, tapi di kepala. Seolah pikirannya tak lagi sanggup menghindari pertanyaan yang selama ini ia kubur. Ia teringat wajah anaknya yang pucat, tatapan istrinya yang tak lagi banyak meminta, dan rumah yang kini terasa asing setiap kali ia pulang. Semua itu hadir bersamaan, menekan dadanya. "Ini tidak benar," bisiknya. Pagi itu, Rahmat membuat keputusan kecil yang terasa besar. Ia berniat menutup Los lebih awal. Tidak menunggu malam tertentu, tidak menunggu pembeli terakhir. Ia ingin pulang, ingin duduk di rumah, ingin sholat dengan tenang tanpa tergesa. Saat matahari naik sedikit lebih tinggi, Rahmat mulai merapikan dagangan. Tangannya gemetar saat melipat terpal. Lorong pasar terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara tawar-menawar, bahkan dengung lampu terdengar jauh. Timbangan di meja mengeluarkan bunyi logam pelan. Rahmat berhenti. Ia menatap benda itu lama, lalu menarik napas. Untuk pertama kalinya, ia mengangkat timbangan dan memindahkannya dari tempat biasa. Gerakannya ragu, seolah melanggar sesuatu yang tak tertulis. Detik itu juga, udara di lorong berubah. Dingin merayap cepat, membuat Rahmat menggigil. Buah-buah di meja tampak kusam. Beberapa apel menghitam di bagian bawahnya, seperti memar lama yang baru muncul ke permukaan. Rahmat memejamkan mata. "Cukup," katanya pelan. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Ia melanjutkan menutup Los, meski jantungnya berdetak keras. Saat terpal hampir menutupi meja, suara bisikan itu kembali. Bukan lagi pelan, melainkan penuh tekanan. Tidak marah, tidak memerintah. Hanya mengingatkan, seperti orang yang kecewa. Rahmat tidak menjawab. Ia menyelesaikan pekerjaannya, lalu melangkah pergi dengan langkah berat. Namun belum jauh ia berjalan, sesuatu terjadi. Kakinya terasa berat, seperti menginjak lumpur. Setiap langkah membutuhkan tenaga lebih. Napasnya tersengal, pandangannya berkunang. Rahmat terpaksa berhenti, bersandar di dinding pasar yang dingin. Dalam kondisi setengah sadar, ia menyadari satu hal yang menyesakan. Ia tidak pernah benar-benar pergi sejauh ini. Selama ini, ia hanya berputar di sekitar lorong, di sekitar Los, tanpa benar-benar keluar. Rahmat terbangun beberapa saat kemudian di bangku Los. Terpal terbuka kembali, timbangan ada di tempat semula. Ia tidak ingat kembali ke sana. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena takut, melainkan karena ia mengerti. Upayanya terlambat. Ia sudah terlalu lama menukar waktu, doa, dan kehadiran dengan sesuatu yang tidak pernah ia kenal, tapi selalu ia turuti. Hari itu, dagangan Rahmat rusak lebih cepat. Buah-buahnya lembek, berbau tanah basah. Pembeli mengeluh dan pergi. Untuk pertama kalinya setelah lama, pasar tidak memberinya apa-apa selain keheningan. Dan di tengah keheningan itu, Rahmat tahu, yang diminta bukan lagi kepatuhan kecil, yang diminta adalah dirinya sepenuhnya. Pagi itu datang tanpa tanda apapun. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada bisikan, tidak ada perasaan berat di dada. Rahmat terbangun di Losnya ketika cahaya matahari mulai masuk dari celah atap pasar. Untuk sesaat, ia hanya duduk diam, menatap sekeliling. Los itu tampak sama seperti hari-hari sebelumnya. Buah tersusun rapi, timbangan berada di tempatnya, lampu neon masih berdengung pelan. Namun, ada sesuatu yang hilang. Rahmat tidak lagi merasa ditahan. Tidak ada rasa gelisah saat ia berdiri. Tidak ada tarikan halus ketika ia melangkah menjauh dari meja. Perasaan itu, yang selama ini mengikatnya, lenyap begitu saja, meninggalkan kekosongan yang aneh. Ia membereskan dagangan tanpa tergesa. Tidak banyak pembeli pagi itu. Beberapa buah tampak kusam, tapi Rahmat tidak mencoba menyamarkannya. Ia menjual seadanya, bahkan membiarkan beberapa pembeli pergi tanpa menahan. Menjelang siang, Rahmat menutup Los. Kali ini tidak ada yang menghentikannya,
Tidak ada lampu berkedip, tidak ada suara logam. Lorong tetap sunyi, biasa saja. Ia pulang. Di rumah istrinya terkejut melihat Rahmat datang di jam yang tidak biasa. Mereka duduk bersama, tanpa banyak kata. Anak mereka tertidur tenang untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Rahmat menatap wajah itu lama, lalu menunduk. Tidak ada air mata, hanya napas panjang yang keluar perlahan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme baru. Rahmat kembali ke pasar, tapi tidak lagi sampai larut. Dagangannya biasa saja, kadang laku, kadang tidak. Keuntungan menipis, tapi ia pulang setiap hari. Ia mulai kembali ke musola, meski sering terlambat. Ia kembali ikut ronda, meski hanya sesekali. Los di ujung lorong tetap ada. Namun Rahmat tidak lagi menempatinya. Ia pindah ke tempat lain yang lebih ramai, lebih terang. Ketika ia melewati lorong lama itu, ia hanya melirik sekilas. Tidak ada rasa apa-apa. Beberapa minggu kemudian, seorang pedagang baru terlihat membuka lapak di sana. Wajahnya lelah, tapi matanya penuh harap. Rahmat melihatnya dari kejauhan, lalu mengalihkan pandangan. Pasar tetap berjalan seperti biasa. Orang datang dan pergi. Rezeki berpindah tangan. Tidak ada yang berubah secara kasat mata. Namun, Rahmat tahu satu hal yang tak akan ia lupakan. Pesugihan tidak selalu datang dengan ritual besar atau wujud menakutkan. Kadang ia hadir sebagai kemudahan kecil yang terlalu sering diterima. Sebagai kebiasaan yang perlahan menggantikan doa. Sebagai rasa aman palsu yang menuntut waktu, perhatian, dan akhirnya, kehadiran manusia itu sendiri. Rahmat masih hidup, masih berdagang, masih berjuang. Tapi ia membawa satu bekal yang mahal harganya. Kesadaran bahwa rezeki yang mengkhianati nilai kemanusiaan dan spiritual tidak pernah benar-benar memberi. Ia hanya meminjam, lalu menagih.